Halo Bre, balik lagi bersama gua Afif Ansdianto. Di video kali ini alhamdulillah kita sudah kedatangan seorang yang sangat menginspirasi, terutama sangat menginspirasi gua dalam dunia per-YouTubean ini. Siapa lagi kalau bukan Guru Gembul. Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembul. Tapi enggak sih. Oke, pada video kali ini kita bakal ngomongin Guru Gembul. Apa yang mau kita omongin? Ya, 1 juta subscribernya Guru Gembul. Gimana dengan channel yang menurut gue sangat-sangat sederhana dan bahkan tanpa editing bisa sampai 1 juta subscriber. Ya kayak modal niat aja gitu, tapi bisa nyampe 1 juta subscriber. Gimana caranya gitu? Dan tentu saja kalau ngomongin 1 juta subscriber, ya siapa sih gitu ya yang nggak mau. Oh ya, sebelum kita mulai mungkin gue harus pakai kupluk dulu gitu ya, karena kita mau ngomongin Guru Gembul. Ya oke, gue udah pakai kupluk ini ya, udah kayak Guru Gembul loh. Ya jadi apa yang mau kita omongin tentang Guru Gembul? Ya tentang 1 juta subscribernya Guru Gembul, kan konten yang gitu sederhana tanpa editing bahkan, tapi kok bisa nyampe 1 juta subscriber gitu Bre. Dan mungkin nggak sih kalau orang kayak kita gitu, kita sih kayak gua gitu, YouTuber pemula yang kagak ada basic sama sekali di YouTubean, di dunia ngomong-ngomongan di depan kamera kayak gini, apakah mungkin dan apakah bisa? Ya kalau menurut gue sih, kalau dari yang gue lihat gitu ya, mungkin aja gitu, selama kita mau mencoba, mau berusaha dan terus berlatih ini gitu baik. Dan tentu gitu ya, yang menjadi pertanyaan bukan cuma pertanyaan gue aja, tapi mungkin akan jadi pertanyaan banyak orang gitu, terutama fans atau penonton setianya Guru Gembul gitu. Jadi siapa gitu ya Guru Gembul ini sebenarnya siapa gitu? Apakah di sini ada yang tahu nama sebenarnya? Kalau menurut gue sih kemungkinan besar ya pada nggak tahu gitu. Wong gua aja yang ngebuat video ini juga udah buat cari-cari gitu nama aslinya siapa, terus video ini apa gitu aja ya nggak ada yang tahu gitu. Dan dari data-data yang gua temuin di artikel di Google gitu ya, kayak kurang meyakinkan gitu. Tapi ya ada beberapa juga yang gua baca gitu, ternyata Guru Gembul ini adalah benar-benar seorang guru gitu, guru sejarah yang pernah mengajar sejarah di SMA gitu. Jadi ya nama Guru Gembul ini kemungkinan besar ya diambil dari profesi aslinya, yaitu sebagai guru. Jadi nggak heran ya kalau beliau ini dapat menyampaikan materi-materi yang beliau bawakan ini dengan sangat-sangat lancar gitu, tanpa ada halangan alias tanpa belibet gitu. Ya gua kalau ngomong depan kamera kayak gini kan masih belibet banget gitu, dan kadang ada orang lewat aja gue harus berhenti dulu karena ya gimana gitu ya, karena ngidek gitu kalau ada orang lewat. Jadi ya gak heran lah kalau Guru Gembul ini sampai bisa nyampein materi-materi yang beliau bawakan dengan sangat penuh ketenangan di hati beliau ya kan. Nah terus aslinya namanya siapa gitu? Ya secara data gue juga kagak tahu aslinya namanya siapa gitu. Gue udah cari di Google dan ada juga artikel di Wikipedia, tapi pas gue buka ternyata nggak ada nama aslinya gitu, cuma menerangkan kalau Gembul adalah seorang content creator di YouTube, itu aja Bre. Tapi ada juga gitu yang ngebahas bahwa ternyata nama beliau adalah Jafar Rohadi atau Johan Riyadi. Ya itu benar atau enggak gue juga nggak tahu, dan yang kalaupun benar gitu, yang benar yang mana ya kita juga nggak tahu tanpa beliaunya sendiri yang mengonfirmasi gitu. Dan sebenarnya gue pengen tahu bener-bener gitu namanya itu aslinya siapa gitu, karena sampai sekarang gitu, dari dulu pertama gue nonton Guru Gembul sampai sekarang ya gue gak tahu nama aslinya siapa. Gue cuma tahunya Gembul gitu. Bahkan kemungkinan besar gitu ya Bang Coki yang sering collab dengan beliau ini, Bang Coki aja gak tahu namanya, kemungkinan besar gitu ya. Tapi ya gak tahu aslinya sih. Nah balik lagi ke konten. Jadi kenapa kontennya Pak Guru Gembul ini bisa
mendapatkan penonton yang begitu banyak gitu, bisa rame intinya. Kenapa gitu? Padahal editingnya yang sangat sederhana, setnya sangat sederhana, bahkan kalau gua lihat gitu ya, pas beliau ini ngebuat videonya tuh nggak di dalam ruangan gitu, nggak di ruangannya. Jadi kalau ada suara penjual bakso, sate, mobil, bahkan sampai ada suara dangdutan pun masuk ke video beliau gitu. Dan itu menunjukkan bahwa video beliau ini sangat-sangat sederhana gitu, dan gak neka-neka. Dan tentu saja dengan melihat video beliau seperti ini bakal mematahkan yang namanya teori-teori per-YouTuber gitu. Pengomong YouTube itu harus dengan set yang proper, harus direncanakan dan lain-lain gitu. Ya kita lihat aja videonya beliau, ya sangat-sangat sederhana, bahkan kalau bisa dibilang tanpa editing gitu. Ya mungkin kalau edit ya tetap diedit, tapi ya tanpa, maksudnya editing yang neko-neko gitulah. Dan kadang-kadang tuh di video beliau juga di atas sini gitu ya, di atas sini ada watermark masternya gitu. Jadi gimana ya, itu benar-benar sederhana gitu videonya. Dan mungkin karena brandingnya juga yang sangat kuat, karakternya Leo ini sangat kuat, ya udah melekat sih kalau di pikiran atau di mata penontonnya beliau. Ya udah, gimana ya namanya, kalau gua sendiri gitu pas nonton ya, wah Guru Gembul nih kontennya pasti bagus ya, bener. Nah selain itu juga beliau bisa menjelaskan apa yang dibahas itu dengan sangat-sangat enak gitu menurut gua. Dan walaupun agak sedikit terlalu cepat sih, tapi ya masih bisa lah diterima di telinga gitu, dan masih bisa dipahami. Dan tentu saja penguasaan materinya juga nggak main-main, dan menurut gue juga itu yang jadi salah satu nilai atau daya tarik dari video-videonya beliau. Selain itu, dari sisi lain gitu ya, kalau mau lihat kebanyakan video-video dari channelnya beliau ini durasinya tuh lebih dari 10 menit. Dimana kalau video yang durasinya lebih dari 10 menit itu ya secara AdSense gitu, secara di YouTube tuh bisa nampilin iklan yang jauh lebih banyak daripada video-video yang durasinya di bawah 10 menit gitu, Bre. Jadi ya kemungkinan besar YouTube suka gitu dengan video-video yang durasinya lebih dari 10 menit atau 10 menit ke atas gitu. Ya gitu sih yang menjadikan video beliau ya sangat-sangat disukai oleh algoritma, makanya ya direkomendasikan di mana-mana gitu. Walaupun kalau kita lihat thumbnailnya aja itu yang nggak niat gitu, thumbnailnya itu ya isinya mukanya beliau, kadang-kadang itu mukanya beliau ditempelkan di mana gitu, tapi ya terlepas dari itu ya isinya juga bagus kok. Jadi menurut gue thumbnail juga kalau udah seperti itu gitu ya, thumbnail udah nggak ngaruh lah. Mau upload video kayak apapun ya pasti tetap ada aja yang nonton. Selain itu beliau juga sering banget ngebahas gitu konten-konten atau materi dalam kontennya itu yang bisa dibilang tapi jurang gitu, pikir jurang banget gitu. Gue nggak tahu apakah beliau ini ada perasaan takut atau enggak ketika ngebahas materi tersebut. Dan kalau gue lihat sih beliau tenang-tenang aja gitu ya, karena prinsip beliau ya menyampaikan kebenaran itu adalah sebuah kewajiban gitu ya, mungkin menurut beliau gitu ya, kayak jadinya beliau tenang-tenang aja ketika ngebahas konten-konten atau berita-berita yang agak sedikit pinggir jurang gitu. Tenang-tenang aja, nggak ada takut, nggak ada apa gitu. Walaupun dulu juga konten apa gue yang lupa ada cancel juga sama netizen gitu ya, walaupun pada akhirnya ya menjadi pelajaran buat beliau mungkin ya, dan klarifikasi adalah salah satu channel untuk keluar dari itu adalah sebuah kewajiban gitu. Tapi ya menurut gua nggak ada masalah sih, kontennya cuma beberapa orang aja yang menurut gua ngapain gitu dipermasalahkan. Dan terus jadi pertanyaan juga nih, beliau ngebahas konten-konten pinggir jurang dia gitu, terus backingannya tuh siapa gitu? Apakah ada backingan
di belakang beliau ya kita nggak tahu gitu. Ya jelas beliau selalu membuat konten-konten yang menurut gue bagus sih, walaupun kadang-kadang ngikutin tren ya menjadi salah satu strategi juga, tapi kadang juga enggak gitu. Tapi ya karena udah trendingnya udah terbentuk, terus subscribe-nya udah banyak juga, ya video beliau ya bakal terus naik dan terus rame gitu kan menurut gue. Nah terus apakah bisa orang kayak gue gitu, kayak kita ini yang bukan siapa-siapa, yang nggak memiliki background pendidikan yang mumpuni untuk ngebahas mungkin apa yang lagi trending, dan nggak punya kompetensi atau nggak punya kemampuan gitu buat ngomong di depan kamera selancar itu gitu, apakah bisa dan apakah mungkin? Ya jawabannya menurut gue ya sangat-sangat bisa sih. Dan gimana caranya? Ya semua karena terbiasa. Kayak gini, dulu gue kalau ngomong di depan kamera tuh suka cerdik, dan beberapa kali gue juga pas awal-awal baru gue nyoba, gue sempat mengurungkan niat gue buat ngomong di depan kamera hanya karena gue malu, hanya karena gue mikirin omongan orang-orang atau tetangga gue. Tapi ya kemudian gue berpikir keras banget pada saat itu, dan akhirnya ya gue harus berani gitu, gue harus ambil risiko, dan gue juga harus nggak peduli sama omongan mereka gitu. Karena ya buat apa gitu, kita bukan siapa-siapa kan, ya ngapain kita peduli sama mereka. Toh besok juga paling-paling kita bakal dilupakan ya kan. Jadi ya nggak aja lah, pede aja gitu. Dan mungkin atau enggak kita mendapatkan 1 juta subscriber seperti beliau, ya menurut gue sangat-sangat mungkin. Nggak mungkin, jadi tetap optimis lah. Apapun yang sedang kalian jalani, tetap optimis, tetap semangat. Oke, mungkin itu aja gitu ya yang mau gue bahas di video kali ini. Walaupun ya ngomong-ngomong biasa, dan kalaupun ada manfaatnya ya silakan diambil, kalau enggak ya semoga kalian terhibur. Oh ya, buat kalian yang mau gue ngebahas tentang apa, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe. Gue tunggu kalian di kolom komentar. Wah, Harjanto, sampai jumpa di kolom komentar.